Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Juliani, berasal dari Prodi PGSD Mandiri 4J. Adapun maksud dari video saya yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari pembelajaran evaluasi atau asesmen SD yang diampu oleh Bapak Abduluddin SPDI MPDI. Adapun soalnya yaitu soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek non-tes. Tes adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi pengetahuan pada diri seseorang. Adapun aspek-aspek non-tes, yang pertama yaitu tujuan tes, yang kedua yaitu ketepatan materi, yang ketiga yaitu perencanaan yang dilaksanakan dalam proses tes. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang pertama yaitu aspek kognitif, yaitu dengan membuat soal esai atau pilihan ganda atau pertanyaan yang terstruktur untuk menguji, mengevaluasi pemahaman seseorang. Selanjutnya yaitu aspek afektif, yaitu berfokus pada sikap, nilai, dan motivasi dengan menggunakan pernyataan atau situasi yang memang respon terhadap emosi atau nilai tertentu. Selanjutnya yaitu aspek psikomotor, yaitu dengan membuat rancangan soal yang mengevaluasi keterampilan fisik atau motorik peserta didik. Contohnya itu di bidang seni. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soalnya yaitu apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Adapun ciri-ciri suatu tes itu termasuk dalam baik, salah satunya yaitu validitas. Validitas yaitu dapat mengukur yang seharusnya diukur. Yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas yaitu konsisten saat diulang keandalan hasil tes. Yang selanjutnya yaitu objektivitas. Yang selanjutnya yaitu keterwakilan sampel. Selanjutnya yaitu berhubungan dengan konteks. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan standar yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu praktis dalam waktu, biaya, dan sumber yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu adanya etika dan keadilan dalam tes tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan pengertian evaluasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Patrick 2011 menyatakan bahwa evaluasi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menerapkan kriteria yang tepat untuk menentukan evaluasi. Selanjutnya yaitu Stapelbaum 1971 dalam Mahren N. Lehman 1991 menyatakan bahwa evaluasi adalah sebuah proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Yang terakhir yaitu menurut Alkin Marvin 2011 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Soalnya yaitu tentukan hasil uji validasi butir tes berikut. Inilah soalnya. Kemudian kita disuruh mencari tingkat kevalidannya. Sebelum mencari itu, tentunya untuk mencari itu kita menggunakan rumus. Adapun rumusnya yaitu ini. Saya menggunakan rumus ini, yaitu RPB sama dengan MP dikurang MT dibagi SDT akar P dibagi Q. Karena kita belum mempunyai MP, nilainya belum diketahui berapa,
dan MT-nya belum diketahui, SDT-nya juga. Jadi kita terlebih dahulu untuk mencari kevalidannya tentunya kita harus mencari nilai MP, SDT, dan MT-nya. Salah satunya itu kita mencari nilai N terlebih dahulu. N ini merupakan jumlah butir yang benar. 1 ini merupakan butir yang benar, sedangkan 0 butir yang salah. Sedangkan 1 sampai 10 sini merupakan nomor butir tes. Ke bawah ini merupakan respon atau saya menyebutnya dengan jumlah peserta didiknya. Untuk mencari N-nya yaitu kita hitung, rumus mencari N-nya yaitu jumlah butir yang benar. Butir 1 ini butir 1 ke bawahnya, kita hitung berapa banyak yang siswa yang benarnya. Setelah saya hitung tadi, di butir soal 1 yaitu ada 11 siswa. Sedangkan di butir 2 yaitu 11 juga. Kemudian dicari terus sampai ke butir 10. Jika sudah dapat nilai N-nya, selanjutnya kita cari lagi nilai P-nya. Rumus mencari nilai P yaitu jumlah benar dibagi jumlah siswa. Jumlah contohnya di butir 1 di sini, jumlah benarnya tadi ini 11, jumlah siswanya yaitu 15. 15 dibagi 11 yaitu hasilnya 0,73. Begitupun seterusnya cari sampai ke butir 10. Setelah dapat P, sekarang kita mencari Q. Nah, rumus mencari Q tadi yaitu 1 dikurang P. P-nya sudah dapat kita tadi, 1 dikurang P-nya ini 0,73, hasilnya yaitu 0,27. Begitupun seterusnya sampai ke nomor butir soal 10. Selanjutnya kita mencari MP. Adapun rumus mencari NP yaitu kita cari satu persatu juga dari butir 1 sampai ke butir 10. Caranya yaitu kita mencari butir 1 terlebih dahulu. Siswa yang jawab benar dari butir 1 yaitu ada 11. Ini 11 yang terdiri dari dari 3, 4, 5, dan seterusnya kita tulis di sini. Kemudian kita cari XT-nya. XT-nya di mana? Ini di sini. Contohnya tadi yang respon 3. XT-nya berapa di sini? 6. Begitupun seterusnya. Dan tadi sudah saya salin juga. XT-nya yaitu ada 6, 7, 8, 7, 7. Kemudian nilai dari jumlah XT ini kita jumlahkan. Yaitu sudah saya cari tadi, itu dapatnya hasilnya 74. Rumusnya tadi yaitu total XT dibagi siswa yang jawab benar tadi. Total XT-nya tadi berapa? 74. Kemudian dibagi 11. 74 dibagi 11 yaitu 6,72. Ini 6,72. Ini butir 1 dan butir 2-nya 6,81. Butir 2-nya pun sudah saya cari tadi sampai ke butir 10. Selanjutnya yaitu mencari SDT dengan rumus sigma X T kuadrat dibagi N dikurang sigma XT dibagi N kuadrat. Kita masukkan rumus dan kita masukkan angka yang sudah tertara di sini tadi. Setelah itu dapatlah hasilnya yaitu 0,64. Selanjutnya kita mencari nilai MT. Nilai MT rumusnya yaitu sigma XT dibagi N. Kita masukkan rumusnya kemudian kita bagi. N itu merupakan jumlah banyak siswa dan dapatnya adalah 6,73. Jadi sekarang kita akan memasuki rumus untuk menentukan kevalidannya. Nah, rumus kevalidannya yaitu RP bis sama dengan MP dikurang MT dibagi SDT akar P dibagi Q.
Karena kita tadi sudah mencari MP, MT, dan SDT, sekarang tinggal kita masukkan aja angka-angkanya dan kita kalikan, yaitu memasukkan angkanya per butir soal. Ini butir soal 1, yaitu dapatnya 0,1, butir 2 dapatnya 1,05, kemudian butir 3 dapatnya 0,5, dan begitulah seterusnya sampai ke butir 10, dan saya sudah mengerjakannya sampai ke butir 10 tadi. Ini. Setelah kita mencari RP bisnya tadi, sudah kita dapat angkanya tadi, sudah kita cari per butir dari butir 1 sampai ke butir 10 tadi, maka kita masukkan ke sini, yaitu tingkat kevalidannya. Yang butir 1 tadi dapatnya yaitu 0,1, butir 2 yaitu 1,05, dan seterusnya. Ini hasilnya. Ketahui tentang tingkat kevalidannya, valid atau tidaknya sebuah butir soal. Yang saya ketahui, jika angkanya itu di bawah 0,3, maka soal itu dikatakan tidak valid, dan jika soalnya di atas 0,3 bisa dikatakan soal itu valid. Itulah tadi jawaban saya dari soal-soal yang sudah Bapak berikan. Semoga Bapak berkenan dengan jawaban yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.